Kawan catur, jumpa lagi di kanal CAAG di episode Kasparov dalam India Raja. Partai ini dimainkan Jeroen Piquet versus Kasparov dalam turnamen Tilburg tahun 1989. Piquet memulai permainan dengan D4. Kasparov menjawab dengan kuda F6, kuda F3, G6, C4, gajah G7, kuda C3, rokade pendek, E4, D6, gajah E2, E5, rokade pendek, kuda C6, D5, kuda E7. Pertahanan India Raja jalur utama varian klasik. Putih meneruskan dengan D1, kuda D7, gajah E3. Langkah ini paling banyak dipilih putih dalam varian klasik ini. Dari diagonal G1 ke 7, gajah mengerahkan tekanan ke sayap menteri hitam, dan pada saat yang sama diharapkan bisa membantu pertahanan. Hitam melangkah F5, F3, F4, gajah F2, G5, ciri khas dari India Raja. B4. Piquet dalam kesempatan berikutnya juga melawan Kasparov mencoba dengan benteng C1 pada langkah ke-13 ini. Kita lihat sejenak. Benteng C1, Kasparov menjawab dengan kuda G6, C5, kuda makan C5, B4, kuda A6. Ternyata putih berusaha memisahkan kuda agar tidak menuju sayap raja. Kuda D3, H5, kuda B5, gajah D7, A4, menjaga kuda B5, gajah H6, benteng C3, B6, gajah E1, benteng F7, kuda F2, membantu pertahanan sayap raja. Kuda H4, kuda makan D6, kombinasi kecil memperoleh satu biang, C makan D6, dan gajah makan A6. Menteri E8, Menteri E2, G4. Hitam terus merangsek sayap raja. Dan sekarang langkah energik. Kuda makan G2, raja makan G2, H makan G4, memberikan hitam inisiatif serangan. Partai Piquet versus Kasparov, Linares 1997. Kita kembali ke partai utama. Setelah langkah B4, hitam mengembangkan kudanya kuda F6, C5, kuda G6, C makan D6, C makan D6, benteng C1. Langkah ini bagian yang diperlukan dalam rencana putih menginvasi sayap menteri hitam. Apa yang terjadi jika putih melangkah A4 setelah A4? H5, A5. Jika putih melangkah benteng C1, G4,
kuda B5. G3, gajah makan A7, gajah D7 mengakibatkan putih kalah 1 perwira. G4, kuda B5. G3, tipikal korban bidak yang sangat berbahaya, dan putih tidak punya banyak waktu untuk gajah makan A7. Kuda H7, raja H1, karena benteng makan A7, kuda makan A7, menteri H4 mengancam mat. H3, gajah makan H3 menghancurkan. Kita kembali ke partai utama. Setelah benteng C1, Kasparov melangkah benteng F7. Manuver yang cantik. Selain menjaga peta C7, sekaligus memberikan peta F8 bagi gajah untuk menjaga bidak D6. Putih melanjutkan A4, gajah F8. Piket mempunyai skor mentereng 5 kemenangan dengan jalur varian ini, sehingga cukup alasan bagi Kasparov untuk mendemonstrasikan pekerjaan rumahnya. A5, gajah D7, kuda B5, G4. Putih menyerang sayap menteri, hitam menyerang sayap raja. Apabila di sini hitam melangkah gajah makan B5, akan mendevaluasi permainan hitam sebelumnya, karena setelah gajah makan B5, G4, F makan G4, kuda makan E4, gajah D3. Putih mampu mengontrol peta terang dan mengambil keuntungan. Kita kembali ke partai utama. Kuda C7, G3. Kasparov konsisten melanjutkan serangannya. Kuda makan A8. Langkah lemah dari putih. Putih berharap dengan pengorbanan sedikit material, posisi rajanya akan sedikit aman dan mengurangi tekanan hitam. Betapapun seberapa besar bahayanya, putih harus melanjutkan dengan H makan G3, F makan G3. Langkah kuda H5 kurang meyakinkan, mengingat G4, kuda G3, kuda makan A8 saat hitam tidak mempunyai arah jelas dalam melanjutkan serangannya. Semisal menteri H4, gajah makan A7 menyiapkan peta F2 untuk pelarian rajanya, atau menteri makan A8, kuda D3, menteri D8, gajah makan A7, menteri A4, kuda F2 menjaga peta H1 yang sangat vital. Oleh karena itu, F makan G3 pilihan terbaik. Gajah makan G3, gajah H6, kuda makan A8, kuda H5, gajah F2, dan jangan gajah H2, karena
Istana, Gajah E3 Skat, Benteng F2, Menteri H4, Kuda D3, Kuda G-F4, dan Raja Putih terjebak dalam jaringan mat. Setelah Gajah F2, hitam akan melanjutkan Kuda Gf4. Putih masih bisa memberi perlawanan. Kita kembali ke partai utama. Kuda H5, langkah yang sangat bagus. Kasparov memilih mengerahkan seluruh kekuatan perwiranya daripada sekedar menang kualitas. Raja H1, satu-satunya alternatif. Gajah makan H7, Menteri H4, H3, Gajah makan H3, G makan H3, Menteri makan H3, Benteng F2, G makan F2 Skat, Raja makan F2, Kuda H4, Gajah F1. Bila putih memainkan Kuda D3, hitam melanjutkan dengan Menteri G3 Skat, Raja F1, Kuda G2, Menteri D2, Menteri H2, Gajah G1, Kuda G3 Skat, Raja F2, Kuda makan E4 Skat, F makan E4, Menteri G3 Skat, Raja F1, Kuda E3 Skat. Raja Putih berada dalam jaringan mat. Kembali ke Gajah F1, Menteri H2 Skat, Kuda G2, Benteng G7, Raja E2, Kuda makan G2. Hitam mendapatkan material kembali dan melanjutkan serangan. Kita kembali ke partai utama. Kasparov melanjutkan dengan G makan F2, Benteng makan F2, Kuda G3 Skat. Kuda ini tentu saja tabu. Putih melanjutkan Raja G1, Menteri makan E8, Gajah C4. Putih mencoba untuk membebaskan ruang sekeliling rajanya. A6 mengejutkan, tetapi penyelesaian yang efektif. Hitam akan mengaktifkan menterinya dengan cepat dan melakukan pin pada diagonal A7 G1 yang menentukan. Menteri D3, alternatif. H makan G3, F makan G3, Benteng FC2, Benteng F4, Raja F1, Benteng H4, Raja E2, Gajah H6, membatasi ruang gerak Raja Putih. Kuda D3, Benteng H2, Menteri E1, Menteri A7 mengancam mat Raja Putih. Menteri G1, Gajah E3, dan hitam akan menang.
alternatif kuda D3, Menteri A7, kuda C5, gajah B5, gajah makan B5, A makan B5, H makan B3, F makan B3, benteng FC2, D makan C5, B makan C5, kuda F4. Cepat atau lambat, Menteri Hitam akan menemukan jalannya menuju Raja Putih. Kita kembali ke partai utama. Menteri A7, B5, A makan B5, gajah makan B5, kuda H1. Di sini putih menyerah karena akan kalah 1 perwira. Demikian teman, kita jumpa lagi dalam episode yang lain. Semoga terhibur.